Ada banyak cara untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Salah satunya adalah dengan memahami bahwa hidup tidak berjalan secara acak atau penuh kebetulan. Ada pola-pola tertentu yang mengatur alur kehidupan kita, baik dari segi rezeki, hubungan, maupun kondisi mental dan spiritual. Bukan hanya soal usaha dan doa, tapi juga tentang bagaimana kita menyelaraskan diri dengan hukum-hukum semesta. Banyak dari kita mungkin pernah merasa stuck, bangun tidur, kerja, makan, tidur lagi, lalu ulang dari awal. Tapi tetap saja ada yang kurang. Rezeki seret, relasi ambyar, mental capek, hati sepi. Padahal rasanya sudah melakukan semua hal. Usaha, doa, positive thinking, bahkan meditasi. Tapi hasilnya tetap nihil. Kalau kamu pernah merasakan ini, dengarkan baik-baik. Hidup bukanlah hasil dari sial, karma, atau kebetulan. Ini adalah cerminan dari pola energi, frekuensi, dan getaran yang selama ini mungkin tanpa sadar kamu langgar. Hukum-hukum semesta ini sudah ada jauh sebelum kita lahir. Mereka bekerja di balik setiap gerak planet, detak jantung, bahkan peristiwa sehari-hari yang kita anggap kebetulan atau kutukan. Leluhur kita menyebutnya tatanan adil ilahi. Para sufi menyebutnya sunatullah. Newton menyebutnya hukum fisika. Tesla menyebutnya frekuensi dan vibrasi. Tapi intinya sama, semesta ini punya aturan. Aturan yang tidak bisa ditawar, tidak bisa dilawan, karena kita hidup di dalamnya. Jadi pertanyaannya bukan, kenapa hidup saya begini-begini aja? Tapi sudah selaraskah saya dengan hukum-hukum semesta? Karena kalau kamu ingin hidup lebih mudah, lebih tenang, dan lebih berlimpah, kamu harus mulai belajar caranya menyetel frekuensi batinmu sendiri. Mari kita mulai dari hukum tabur tuai. Ini adalah salah satu hukum yang paling terlihat efeknya. Apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu tuai. Bukan hanya dalam bentuk tindakan, tapi juga niat, pikiran, dan energi yang kamu pancarkan. Setiap kali kamu menyebarkan ketulusan, semesta akan membalas dengan bantuan, kelancaran, atau kemudahan dari arah yang tak terduga. Tapi jika yang kamu tebar adalah iri, keluhan, atau manipulasi, maka jangan heran kalau hidupmu ikut rusak pelan-pelan. Hukum ini sering disalahpahami sebagai karma instan. Padahal, kadang benih yang kamu tanam baru akan berbuah bertahun-tahun kemudian. Dan lucunya, kamu mungkin sedang menuai sesuatu tanpa sadar itu adalah hasil dari benih yang kamu tanam di masa lalu. Semesta tidak lupa. Dia seperti petani yang sabar dan cermat. Setelah itu ada hukum vibrasi. Semua hal di alam ini punya getaran. Pikiranmu, emosimu, bahkan suaramu punya frekuensi yang bisa naik atau turun tergantung pada kondisi batinmu. Jika kamu sering marah, dendam, atau kecewa, frekuensimu turun dan realita yang kamu tarik juga suram. Tapi jika kamu belajar meningkatkan vibrasi lewat syukur, ikhlas, dan koneksi spiritual, semesta mulai menyambungkanmu ke hal-hal yang lebih terang. Hidup ini bukan sekadar soal kerja keras. Ini juga soal frekuensi yang kamu pancarkan. Lalu ada hukum resonansi, saudara kembar dari vibrasi. Resonansi ini bicara tentang cocok-cocokan antara energimu dan realitas di luar. Kenapa kamu sering ketemu orang toksik? Kenapa yang kamu tarik ke hidupmu adalah masalah yang berulang-ulang? Karena secara tidak sadar, energimu masih nyambung ke frekuensi luka lama yang belum sembuh. Semesta itu canggih. Dia mencari pasangan energi, bukan status. Kemudian ada hukum refleksi. Hukum ini bilang bahwa hidupmu adalah cermin dari isi batinmu. Orang-orang yang kamu temui, konflik yang kamu alami, bahkan situasi random sekalipun, semua itu pantulan dari kondisi internalmu. Kalau kamu membenci orang sombong, mungkin kamu punya ego yang belum kamu terima. Kalau kamu sering disakiti, bisa jadi kamu masih menyimpan rasa tidak layak dicintai. Ini bukan untuk menyalahkan diri sendiri,
tapi untuk mengajarkanmu agar lebih jujur saat melihat diri sendiri. Dan terakhir dalam kategori hukum familiar adalah hukum keseimbangan. Semesta stabil karena semua elemen saling mengimbangi. Malam dan siang, memberi dan menerima, napas masuk dan napas keluar. Tapi sayangnya, banyak orang hidup dalam ekstrim. Ada yang kerja mati-matian tapi tidak pernah istirahat. Ada yang terlalu baik sampai lupa menjaga diri. Akibatnya hidupnya jebol, batinnya bocor, dan energi rezekinya tidak mengalir. Hukum ini mengajarkan bahwa hidup harus selaras. Tidak bisa cuma satu sisi yang dipelihara. Tapi ternyata, ada juga hukum-hukum tersembunyi yang jarang dibicarakan. Hukum-hukum ini seperti jalan kecil di tengah hutan, sepi, tidak ada petunjuk arah, tapi justru disitulah rahasia besar tersimpan. Banyak orang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu karena hukum-hukum ini sering menyentil langsung ke akar luka, pola batin, dan ilusi ego. Tapi justru karena itu, kalau kamu bisa memahami dan menerapkannya, hidupmu bisa berubah total. Yang pertama adalah hukum inversi spiritual. Banyak orang berdoa minta kekuatan, tapi yang datang malah ujian berat. Minta rezeki, malah kehilangan. Minta ketenangan, malah ditarik dari semua hal yang membuat nyaman. Kamu merasa seperti dihukum, padahal sebenarnya kamu sedang diberi shortcut untuk naik level. Semesta tidak memberimu apa yang kamu mau, tapi apa yang kamu butuhkan untuk menjadi versi dirimu yang lebih tinggi. Seperti gym spiritual, kamu tidak bisa mendapatkan otot batin tanpa mengangkat beban rasa sakit. Kedua, hukum pola jiwa. Ini yang sering membuat orang terjebak dalam loop kehidupan yang tidak berkesudahan. Kamu pernah merasa kejadian buruk terus berulang. Ketemu tipe pasangan yang sama, masalah finansial yang sama, konflik batin yang itu-itu juga. Itu bukan sial, itu pola. Jiwa kamu mengulang skenario yang belum selesai. Selama kamu tidak sadar dan tidak memutuskan untuk mengganti pola itu, semesta akan terus mengulang ceritanya. Kadang dengan aktor yang berbeda, tapi isi skripnya sama. Ketiga, hukum ketertukan alam. Semakin kamu menyelaraskan diri dengan hukum spiritual yang sesuai dengan sunatullah, semakin hidupmu mengalir. Kamu tidak perlu mengatur-ngatur semesta. Kamu cukup menjadi frekuensi yang selaras dan realitas akan merespons. Bukan sulap, tapi hasil dari ketaatan energi terhadap ketetapan ilahi. Keempat, hukum penundaan ilahi. Banyak orang merasa gagal karena doa tidak langsung dijawab. Padahal semesta bukan marketplace yang langsung COD. Kadang hasil ditunda bukan karena kamu tidak layak, tapi karena kamu belum siap. Atau karena jika dikasih sekarang justru akan merusak struktur batinmu yang masih bocor. Ini bukan penolakan, tapi proteksi. Ada hal-hal yang butuh waktu supaya kamu matang dulu secara vibrasi. Kelima, hukum petunjuk gaib. Semesta sering mengirim sinyal tapi kamu tidak menyadari. Bisa lewat mimpi, obrolan random, kebetulan aneh, atau bahkan perasaan tidak enak yang tiba-tiba muncul. Itu semua bukan kebetulan, itu sinyal. Masalahnya, banyak orang lebih percaya notifikasi HP daripada intuisi batin sendiri. Padahal semesta selalu bicara, tinggal kamu mau mendengarkan atau tidak. Dan keenam, hukum penguapan karma. Enggak semua karma buruk harus kamu alami. Ada cara untuk menetralkannya sebelum meledak. Caranya bukan dengan ritual aneh-aneh, tapi dengan tindakan sadar. Minta maaf jujur, tolong orang lain tanpa pamrih, bersihkan hati. Intinya adalah ubah frekuensi secara sadar, sampai vibrasi buruk itu lepas dengan sendirinya. Sekarang, setelah kamu tahu hukum-hukum ini, saatnya untuk praktik. Pengetahuan tanpa aplikasi itu cuma koleksi informasi, dan semesta tidak bekerja untuk orang yang hanya mengerti, tapi untuk yang benar-benar selaras. Langkah pertama adalah riset getaran. Luangkan waktu 5-10 menit setiap hari untuk duduk diam, tarik napas, rasakan tubuhmu, biarkan pikiranmu tidak kemana-mana. Saat batin tenang, kamu mulai bisa mendengar kode dari semesta. Langkah kedua, periksa pola.
Ambil kertas, tulis masalah yang sering muncul dalam hidupmu. Tarik garis mundur. Apa keyakinan atau tindakanmu yang mungkin menjadi pemicunya? Langkah ketiga, ganti energi sebelum ganti strategi. Energi saat bertindak jauh lebih menentukan hasil daripada rencana itu sendiri. Langkah keempat, syukur radikal. Bersyukur bukan hanya saat dapat kabar baik, tapi juga saat sedang dihancurkan. Syukur adalah keputusan, bukan perasaan. Langkah kelima, kasih tanpa kalkulasi. Sebarkan kebaikan tanpa menghitung untung rugi. Ini salah satu frekuensi tercepat untuk menarik keajaiban. Langkah keenam, tegaskan niat harian. Setiap pagi tanamkan dalam diri, hari ini saya jalani hidup saya dengan kesadaran dan vibrasi terbaik. Langkah ketujuh, berani menolak yang tidak sejalan. Stop toleransi terhadap hal-hal negatif yang merusak vibrasi. Dan terakhir, sadar bahwa perjalanan ini tidak instan. Ini soal cara kamu hidup setiap hari. Ini soal keberanian untuk berhenti menyalahkan dan mulai menyetel diri. Kalau kamu ingin hidup berubah, mulailah dari dalam. Karena begitu kamu selaras, semesta akan membantumu. Karena hidup bukan soal beruntung, tapi soal nyambung.